Langsung aja ya. Aku ada satu pengalaman yang agak pahit nih dengan KPI ini. Kenapa gue dapat surat itu? Kenapa sampai dapat? Itu self censorship oleh televisi. Daripada mendapat surat dari KPI. Berarti KPI dong sumber masalahnya. Nah, jadi gini. Oke ya. Terus sekarang kalau masalahnya media nih, Ya. KPI nanti mengatur juga tuh YouTube. Nah, ini YouTube kan masih penuh kebebasan nih. kok ini dilarang? Ini kan publik ngerasa kok KPI ini kerja ngelarang aja kan gitu kan. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Halo teman-teman sebangsa dan tanah dimanapun kalian berada, ini kembali Arla Show kedatangan tamu. Tapi aku mau nodong tamunya yang udah ngeset alat di sini. Beliau ini adalah ketua KPI. Ya. Julian Darwis. Julian Darwis, aku panggilnya Bang Andre. Uda Andre karena dari Padang, tapi karena usianya lebih muda dari aku, tak panggil Uda. Dik udah, Mas Ari, Kakak Ari. Iya. Jadi sore ini kedatangan Uda Andre ke rumah untuk ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum kita ke konten beliau, aku mau tanya beberapa hal. Untuk kontenku boleh ya? Siap, boleh. Tapi kita udah swab ya? Udah. Apa ya? Udah, baru kemarin juga saya swab. Tadi malam tepatnya. Oke. Jadi kita ngobrol tapi di dalam protokol nih. Ini jarak kita juga semeteran. Iya. Udah. Gimana kakak? Langsung aja ya. Aku ada satu pengalaman yang agak pahit nih dengan KPI ini. Langsung. Sepahit kopi nih. Tapi bikin sehat biasanya. Kalau yang pahit itu bikin sehat. Betul. Biasanya. Pahit itu bikin pelajaran. Nggak ada obat manis. Gimana Mas Ari? Jadi tahun 2018, di waktu aku jadi juri Indonesian Idol seasonku yang pertama. Ya. Aku sering melontarkan kata-kata yang sebenarnya sering dipakai di dalam pergaulan. Yaitu pergaulan orang Jawa terutama. Ketika melihat sesuatu yang keren banget, atau gokil banget, atau amazing gitu. Kayak di luar negeri bilang, it's crazy man. Yes. It's crazy. Fucking crazy man. Gitu, misalkan gitu kan. Nah, gue sering pakai kata-kata gendeng. Gendeng ini keren nih. Gendeng. Datang surat cinta dari KPI ya. 12 masih ketua gitu ya. Oh, udah ketua ya? Ketua. Udah. Diangkat tahun 2016. 2016. Kenapa gue dapat surat itu? Kenapa sampai dapat? Itu mungkin bisa dijelasin latar belakangnya atau apa yang gimana? Iya, mungkin banyak juga publik yang nggak tahu bahwa dengan adanya lembaga negara Komisi Penyiaran Indonesia itu sebenarnya menjadi rambu-rambu, bukan untuk memvonis ya terhadap orang, tetapi rambu-rambu misalnya banyak publik yang respon bahwa kok kata-katanya anak saya nonton, mungkin prime time kali ya. Biasanya kalau prime time itu semua umur boleh nonton, Mas Ari. Nah, ketika mungkin Indonesia Idol udah start mungkin jam 7 atau Mas Ari udah langsung kita start jam 9. Oh, jam 9 ya. Ketika engine-nya itu mungkin ada orang beranggap agak sedikit terganggu. Tetapi secara norma dan aturan kami ada kok bahwa kalau memang itu pelanggaran pasti kami pakai langsung sanksi. Tapi ada dua rasa sayang kami. Pertama kami kasih tahu, ini mungkin ada publik nih. Mohon untuk Mas Ari Lasso, Kakak Ari, tolong jangan mengangkat kata-kata itu kali supaya ditujukan kepada Lasso. Oh iya, Ari Lasso. Ya CPI. Oke ya, gue bilang. Di forward di grup. Terus norma ya, terutama norma dan norma. Jadi sebenarnya itu tidak ada rasa detail tentang kata-kata apa, tetapi kira-kira yang mungkin publik merasa agak sedikit terganggu, kita kasih tahu. Artinya tidak memvonis bahwa ini nggak boleh Mas Ari, bukan begitu. Jadi sebaiknya cari kata lain. Cari mungkin itu bahasa lebih. Mungkin orang, kok kagak kasar di daerah ini ya, merasa kayak gitu mungkin Mas Ari. Jadi itulah kenapa surat gua kasih ke dirimu sebagai kakak, walaupun kakak, ya ngasih tahu aja tanda sayang publik kepada seorang Ari Lasso. Berarti didengar kalimat kita ya. Didengar. Bahwa sangat nyerap banget. Dan suratnya sopan sih. Suratnya tuh dengan keterangan arti morfologi segala macam. Bahwa kata gendeng itu berarti begini-begini daerah tertentu. Ya. Merujuk kepada seseorang yang mentally kurang sehat kan gitu. Nah, kenapa kok dipakai untuk memuji? Padahal sebenarnya maksudnya tuh kayak kalau anak Jakarta bilang gokil men. Iya, gitu. Gue paham itu, gue paham. Aku orang Surabaya, jadi keluarnya kata-kata gendeng. Termasuk sasaran saya yang paling utama itu Maya. Itu kan brutal ya kalau kasih komentar. Saya bilang, arek gendeng. Jadi dua case, ke peserta dan ke juri sendiri ya. Jadi aku paham sekarang ternyata KPI itu mengawasi bukan sekedar
look, dalam hal ini pembuluran. Iya. Nah, itu blur juga menarik tuh. Terus. Tapi juga konten bahasa ya. Bahasa. Konten Kita penting banget karena menghargai perbedaan itu sangat penting di Indonesia. Jadi kadang-kadang bagi kita dari adat ini baik atau di agama ini baik, tapi bagi orang mungkin secara ini kok ada sesuatu yang menyinggung. Nah, Atau menurut saya kata-kata gendeng itu untuk anak-anak Surabaya dianggap biasa. Oke, ya. Mungkin daerah lain kurang layak, kurang pantas. betul. Ya. Itu menjadi catatan. Jadi rasa sayang kan nggak sanksi kan? Makanya dia bilang tadi sanksi nggak? Belum sanksi kan? Artinya cuma rasa saya diperingati, Mas Ari ini loh gini Betul, gitu kan? betul. Nah, mungkin itu Mas Ari. Jadi bukan untuk membuat seolah-olah kok ini dilarang. Ini kan publik ngerasa kok KPI ini kerja ngelarang aja kan gitu Iya, kan? iya, Padahal iya. enggak. Mungkin ini kita menghargai 273 juta rakyat ini beranggapan bermacam-macam ininya, karakternya. Keberagamannya. Ya. Keberagaman yang kita harus saling itulah. Mungkin orang anggapan Mas Ari ini keren, tapi agak kurang gara-gara ini kok daerah ini merasa ini agak kasar ya, gitu loh. Kita kasih oke. itu aja sih. Nah sekarang clear ya, yang saya itu clear. Clear ya? Clear. Ya. Oke. Sekarang mau tanya lebih luas nih. Ya. Udah Andre nih. Tugas negara yang dibebankan di punggung KPI ini sebenarnya apa sih? Dalam rangka TV dulu kita ya, sebelum ke new media. Iya. Ke TV itu apa sih kok sampai untuk kita ya yang udah dewasa dan kemudian yang juga menonton banyak di mana sekarang dunia itu terbuka lebar, cakrawala apapun kita tonton apapun tinggal search. Iya. Itu kenapa masih berpatokan keras dengan pengebeluran gitu ya? Ya, orang masih banyak tanggapan begini Mas Ari, soalnya KPI itu menghambat kreativitas. Oke. Seolah-olah kita itu Karena membunuh seni konten itu, ya kan. dan seni kadang-kadang tergantung bukan niat kita tapi tergantung orang yang nonton ya kadang-kadang. Oke. Betul. Nah, oke. kalau saya tuh teman di KPI Perancis juga. KPI Perancis itu agak menarik, Mas. Film itu nggak dilarang disensor. Karena mereka itulah originalitas mereka. Iya. Nah, di kita itu karena mungkin ada rambu-rambu menyatakan ini ada anak-anak yang kadang-kadang pengetahuan mereka nggak sehebat anak dewasa intelektualnya dan sebagainya. Jadi justru itu KPI ngatur. Tuh KPI banget ngatur tuh. Kalau Mas Ari lihat ada kodenya R remaja BO Betul. itu. Nah, BO kalau bimbingan orang tua bimbingan orang ya. tua. Itu parental guidance kalau di luar Parental negeri guidance. PG ya. Betul. PG. Harapannya sebenarnya untuk membuat kreativitas itu bertumbuh dan ada segmentasinya. Ya. Nah, kembali ke konteks konten. Nah, konten itu kan agak jelek juga kalau kita batasi. Tetapi minimal orang sebelum produksi itu mikir ya. Ini untuk siapa nih segmennya? Berarti kita nggak boleh begini ya, begitu ya. Mereka sendiri self-regulation. KPI itu Mas Ari nggak pernah ngeblur loh. Kita capek juga kerjaannya mantau Indonesian jadi Idol. Itu self-censorship oleh televisi. Daripada mendapat surat dari KPI. Berarti KPI dong sumber masalahnya. Nah, jadi gini. jadi gini, kita kasihan editornya lu. Nah, kita guidance. Ngeblur. Nah, ini jelek juga. Kadang-kadang ada editor yang baru di reshuffle. Oke. Tiba-tiba dia ibarat lah kalau musik kan ada bagi editor tuh. Nah, dia anggapan kayaknya gue daripada kena KPI ya, ini udah ada patung ini gue blur aja deh karena Jadi dilarang sempet viral eksploitasi ya? dari Sempet viral. viral. Gue dibully habis Iya, kan. patung pun di blur. blurin. Gue bilang, ini contoh. Gue bilang, artinya apa? Ternyata ada pesan yang nggak sempurna. Makanya kita selalu ngomong, panggil produser terus, selalu tuh. Memang komunikasi kunci ya. Nah, itu Mas Ari. Kita tuh nggak sesadis itu lah Mas Ari. Bahkan gue bilang, apa sih salah KPI? Gue bilang, sampai kita disalahin untuk sensor. Enggak. Cuma mereka memahami hukum kadang-kadang, Mas Ari, kata-kata kotor misalnya atau melecehkan profesi lain. Nah, melanggar pasal ini. Pasalnya apa? Paling kita peringati dan sebagainya. Tapi kalau sudah divonis misalnya melecehkan orang, misalnya ada macam-macam tuh. Kita banyak program kita berhentiin tuh. Karena apa? Karena diulang-ulang Mas Ari. Oke. Jadi kalau satu kali nggak mungkin kita langsung peringati gitu loh Mas Ari. Nggak mungkin langsung diberhentikan ya. Nggak langsung diberhentikan. Oke. Nah, saya itu bilang juga ke teman-teman, dengan adanya KPI, sebenarnya kita pengen numbuhin industri konten kita loh. Jangan salah. Jadi jangan seolah kita bunuh konten. Salah itu. Beneran. Contohnya apa? Mas Ari tahu nggak? TV itu jumlahnya 1.106 loh di Indonesia. Di seluruh Indonesia ya. Indonesia. Lokal TV ya. Lokal TV, terus 16 induk jaringan TV nasional, terus ada 279 TV berlangganan. Pay TV itu loh. Ada TV apartemen, itu kita yang ngatur. Kita ngawasin. Intinya beda-beda tuh regulasinya. Coba aja di TV berlangganan pasti boleh ciuman, boleh Kalau apa? free to air nggak boleh ya? Free to air itu maksudnya teman-teman ada TV-TV yang bisa ditangkap dengan antena biasa. Antena biasa. Antena itu. Iya. Iya. Itu di desa-desa khususnya Oke. itu penting banget gitu. Jelas. Apakah itu efektif udah menjadi tools negara ini? Kan tentunya bikin aturan ada goals-nya dong. Ya. Ya, ada goals-nya. Apakah memperbaiki moral ataukah mencegah pelecehan atau tadi seperti melindungi anak-anak, Betul. ya kan? Sementara sekarang
di rumah-rumah dari siapapun kita bisa Ya. download konten apapun, seporno apapun ada gitu. Iya. Nah itu apakah efektif di era yang seperti ini? Apakah tidak ada sebaiknya kreativitas itu tetap ditumbuhkan tapi dengan guidelines gitu. Iya. Misalkan daripada ya misalkan pengebluran Betul. kan nggak enak nonton. Iya. Nggak enak lu nonton di Iya, blur betul. gitu kan. Betul. Gitu. Nah, Saya juga imbau teman TV jangan nakal juga kadang-kadang saya bilang. Ngapain sih pakai geblur? Kemudian ada tuh saya masih ingat tuh ada atlet renang diwawancara karena jamnya sore Mas Ari dari leher Mas Ari di blur sampai ke kan kaki. nggak enak. Gue bilang SEA Games kan, menang- gue dibully menang kan? medali emas. Iya. Lah, ya kayak Coba. gitu kan. Dan luar biasa gue bilang, gue kan juga dewan pakar di Persatuan Renang seluruh Indonesia Nah, dulu. kalau live bola berarti buka baju di blur semua juga. Makanya gue Ngarahin gua kan. makanya gue bilang, Kan udah ada kartu kuning tuh dari wasit. Udah Iya. kartu kuning di blur pula. makanya gue bilang jangan gitu juga lah, jangan zalimi juga KPI Berarti gitu loh. Itu clear ya, bukan KPI. Bukan KPI, gue Aturannya gimana coba pengebluran? Nah, kalau boleh. Ya gini, Biar fair. misalnya gini, ada satu peraturan KPI misalnya, dilarang mengeksploitasi misalnya bokong, dada, dan paha. Bentuk-bentuk tubuh. Bentuk tubuh. Eksploitasi itu kan sederhana. Lo zoom itu, misalnya mohon maaf nih, Oke. payudara perempuan. Kemudian lo zoom, lo gede lama gitu kan. Main-main itu terlepas dari konten utamanya. Terhadap konten utamanya, berarti lo kan nakal. Oke. Nah itu yang maksudnya koreksi. Tapi logika yang terjadi ketika kamera stand aja, ada lewat misalnya. Anda lewat atau kemudian seseorang sedang menolong orang di pantai, Iya. di blur Blur juga. juga. Itu tidak termasuk. Enggak, makan Oke. kalau gitu makanya gue bilang gue peringati juga di TV. Makanya lo ngapain begini juga, gitu kan? Oke. Membuat situasi menjadi Seakan-akan gaduh gitu loh. KPI ini merusak estetika. Iya ya. kan? Oke, clear. Nah, gitu loh mas. Nah, teman-teman TV ini penjelasan ketua Nah. langsung nih. Nggak pernah maksa ngeblur loh ya. Iya. Oke. Itu yang jadi Balik lagi ke tadi udah. Oke. Efektifnya itu. Nah, sekarang PR besar kita Mas Ari masalah media baru, teknologi berkembang ini. YouTube, kemudian Netflix dan macam-macam whatever lah. lah ya. Oke. Sebenarnya gini, sadar nggak di TV itu kita ngatur 60% tuh minimal kontennya Indonesia loh. Di TV 60%. nasional ya. TV nasional. harus mempunyai konten memproduksi minimal 60% acaranya adalah Indonesia. Wah, bagus dong. Berarti memacu industri. Lo ya. kebayang nggak Mas Ari? Kalau seandainya ini dilepas kebebasan pasar, 100% tuh, ya kita fair aja lah. Sinetron Indonesia tuh kan rumit. Kadang-kadang orang beranggap, oh sinetron rumit banget. Lebih bagus drama Korea kan gitu. Betul. Tanya Tinggal istri dah, pilih, ya. tinggal kan. Akhirnya bilang, ya udah leh. Lama-lama TV Korea nangkring di sini, gue jadiin free to air. Karena bagus semua kontennya, Nggak kata boleh. anak-anak milenial. Itu nggak Nggak boleh. Oke. 60% tuh wajib production house konten Indonesia. Itu Oke. kita lindungi banget. Supaya apa? Ini bertumbuh. Sisanya apa? Ya kalau bisa jangan jangan asing juga. Karena ini kan minimal. Betul. Kalau bisa lo 70-80. Boleh, Tetapi yang ya. terjadi, yang Indonesia nih, mahal banget. Udahlah kita ambil aja deh, impor aja deh. Kan banyak tuh TV-TV sekarang. Memang lebih murah. Lebih murah. Karena Dan kualitas mereka jualan ke seluruh dunia. Betul. Nah ini kan jadi PR kita Mas Ari. Nah ke depan konten adalah menjadi acuan. Jadi the king is content itu terjadi. Ya. Makanya saya ingin sekali Mas Ari ketika masuk ke media baru nanti teknologi, ayo dong bareng-bareng kita menumbuhkan konten yang positif. Jadi role model lah. Oke. Bangga pula kalau misalnya selama ini kita beli Indonesian Idol dari luar atau Oke. apa, sekarang kebalikan mungkin ada konsep kita yang bisa dijual Oke. kan gitu loh Mas. Oke ya. Terus sekarang kalau masalah new media nih, Ya. KPI nanti mengatur juga tuh YouTube. Nah ini YouTube kan masih penuh kebebasan nih. Kayak Betul. misalkan nih saya pakai rokok elektrik. yes. Saya selalu bilang jangan tiru saya, tidak, makanya slogannya Atlas TV itu ambil baiknya, buang buruknya. Yes. Oke. Karena penonton kita juga harus didik untuk berpikir gitu. Jangan terus melulu kita belenggu. Betul. Nah, kalau saya punya prinsip gitu. Betul, Orang betul. harus diberikan kebebasan berpikir, free thinking, free will, Betul. agar kemudian mereka belajar. Betul. Apakah nanti someday YouTube akan banyak dilarang juga ketika aturan-aturan dari KPI itu udah menyentuh new media, Bang Andre? Harap- Teman-teman konten. Karena teman-teman- kreativitas nih, gini. orang Indonesia ini gila loh. Saya bilang gini, Kreativitasnya nih. Mas Ari, alangkah indah ya kalau ada ya namanya bisnis ya. Kalau bisnis itu kan alangkah ada kepastian hukumnya. Betul. Benar nggak? Ada landasannya. Ada ya? landasannya. Nah, konten pun juga begitu. Gue sedih Mas Ari kalau teman-teman khususnya konten kreator. Nah, gue ini sekarang kan belajar dari lo nih, jadi konten kreator, ya kan? Maksud gue itu Saya adalah belajar dari Raffi yang sering dapat peringatan. Dan sering Pi, dapat- pi, pi. Jadi gue bilang begini, kebayang nggak kalau undang-undang yang dipakai sekarang undang-undang ITE dan undang-undang KUHP? Kenapa? Kalau salah sendiri konten, orang bisa bawa ini ke ranah pidana. ke ranah pidana. Aduh, bahaya sekali. Itu sangat bahaya kalau sampai istri. Makanya Mas Ari, gue bilang Oke. oleh sebab itu gue sangat concern terhadap ini. Makanya kalau di KPI ada nggak gue pidanin artis? Gue tanya Mas Ari. Oke, nggak ada. Pemberhentian aja palingnya. Tuh.
Yes, Clear ya Mas yes, Ari ya? clear. Itu dari segi konten ya? Oh, bagus nih. Jadi nanti pun demikian ya, undang-undang ini atau aturan-aturan yang mengikat new media ini Ya. dibikin bukan untuk mengancam mereka menuju penjara, Ya. tapi kepatutan kelayakannya Yes. berdasarkan asas budaya Indonesia. Yes, kalau nggak ukuran orang, misalnya Mas Ari nih. Nih, mumpung ingat ada Iya, yang iya. menarik. Ah. Ini ada yang menarik. Iya. Waktu saya bikin konten awal, saya sering banget pakai kata-kata anjrit, Iya. terus kata-kata Surabaya, ngateli, Iya. ancu gitu. Iya, terus? Kan masih gue tip. Iya. Itu tau nggak netizen kita? Mas, ini bukan TV. Ngapain disensor? Oh gitu. Sumpah. Iya kayak gini-gini kan bagus artinya. Beneran loh, Mas. Ini Iya, bukan iya, TV. iya. Kita Iya. tuh paham. Terus ada yang orang membela ketika saya waktu itu mewawancari Gofar Hilman. Iya. Materinya memang rada bahaya. Nanti Bang Andri langsung jawab dua-duanya Iya, ya. iya. Ngomongin seks segala macam. Iya. Terus kemudian Ari Lasso sosok idola kok ngomonginnya tentang hal gini. Tapi netizen bela. Siapa juga anak kecil yang nonton orang tua lagi ngobrol. Anak lu aja yang perlu dididik tuh. Ngapain nonton orang tua ngobrol gini ya? Iya. Itu bagus loh. Iya. Jadi masyarakat kita itu juga sudah tidak sebodoh itu. Iya. Mereka Iya. menonton apa yang mereka mau. Iya. Ya mana mungkin sih anak-anak umur 12 tahun nontonin gua ngobrol gini kan nggak Iya, mungkin. betul, Gitu. betul. Nah, itu gimana tuh udah menyikapi peraturan ke depan bahwa faktanya orang-orang di YouTube, penonton kita tuh sudah banyak yang cerdas. Iya. Itu Jadi masukan agar nggak terlalu keras juga aturannya. betul. Nah, Sebenarnya kalau masyarakat sudah seperti ini sebenarnya bagus. Artinya regulasi ini dibuat sebenarnya untuk memberikan pengertian. Saya sedih juga undang-undang dibangun negara seolah mengkebiri rakyat atau mensusahkan rakyat. Sedih juga. Undang-undang dibikin pasti melindungi Mas Ari. Oke. Itu konsepnya. Jadi kalau ada undang-undang akan merusak publik, itu menjadi masalah. Berarti undang-undang itu nggak layak juga untuk dilanjutkan, begitu. Ya. Banyak mudaratnya dari Ya, manfaatnya, benar betul, Mas Ari? betul. Nah makanya ketika ada konten kreatif ini, saya lihat, loh kok nggak ada undang-undangnya ya? Kok tiba-tiba orang nggak suka, misalnya Mas Ari, saya tersinggung, ada orang tersinggung di sebelah, langsung di FTA. Terus kenapa? Kebencian, hate speech, logikanya itu parameternya kan nggak terukur Mas Ari. Bagus, good point. Iya, Nah iya, ini yang gue bilang bahwa selama di Komisi Penyiaran Indonesia, Mas Ari nih sebagai orang insan juga main di TV, ada nggak gue melakukan namanya pidana gitu? Sederhana aja sih. Ada nggak kita bawa unsurnya kepada penyidikan masuk masalah hukum? Paling kita banter, semati-mati program itu kita stop. Paling itu. Untuk apa? Untuk koreksi. Lo kreatif jangan begini dong. Iya, jangan Kan gitu-gitu amat. Betul. Ya. Oke. Itu sih. Dan kedua, ini sosial efeknya ya. Kedua, ekonomi efek. Sekarang Mas Ari, kalau sekarang ada Itu sesuatu... social effect clear ya. Clear ya. Sosial tadi ranah sosial jadi Ya. untuk melindungi justru. Ya. Dan bahwa KPI itu memberikan aturan bukan untuk menyeret kita kepada ranah kriminalitas, Ya. ranah pidana, Ya. tapi justru supaya orang tidak dengan mudah menggunakan pasal-pasal itu untuk menyerang kita. Betul. Clear, keren. Kalau itu Keren ya, deal ya. Komunikasinya emang Yes. harus itu. Nah, iya. Lewat juru bicara baru. Gimana? Spokesperson KPI baru. Nah, itu keren. Yang kedua. Nah, yang kedua. Ini kan kadang-kadang kita nggak tahu tuh. Bang. Makanya Udah. Yang ini kedua Mas Ari, ekonomi. Sekarang begini, di industri TV, semua TV ini kita misalnya kita kasih 60% minimal adalah konten Indonesia. Gunanya adalah menumbuhkan PH-PH. Dan orang kreatif Indonesia. Yang mana satu PH bisa 100 orang itu terlibat. Betul. tenaga kerja. Sekarang ada platform baru, sebut aja lah mereknya apalah itulah. Iya. Nah kalau misalnya ke depan mereka anggap konten kita nggak bagus, masuk asing semua. Tapi kita adalah subscriber, kemudian kita membayar untuk bulanan Iya. udah hampir 10 juta misalnya penonton dan sebagainya. Iya. Terus kita menikmati aja kapan konten Indonesianya muncul, Mas. Betul. Dan kapan manfaat ekonomi ini dinikmati negara ini? Ekonominya kapan dinikmati? Nah, terus teman-teman yang selama ini survive di televisi kemudian masuk ke wilayah media baru, akhirnya lama-lama tergerus karena tidak ada kepastian hukum yang tentang perlindungan hukum. Akhirnya yang pikir-pikir, ya udahlah, gue TV streaming dari Amerika, gue streamingin aja. Lo mau numpang ke gue, ya udah, gimana maunya gue, ya kan? Lama-lama kan negara-negaranya kan teknologi kan borderless nih, borderless tanpa ini batas. kita udah hidup di nggak ada luar lagi, batas, ya, nggak ada betul. tower, nggak ada apa lagi. Tapi ke depan lama, ya udah ngapain di Indonesia? Nggak, hidupnya bebas, pajak nggak ada, ini nggak ada. Kita bayar berapapun, artisnya juga sukarela kita. Ya. Ya, maksudnya ini kan harus dilindungi, Masa. Oke. Ini kan aset kita gitu. Insan-insannya ya. Betul. Itu sih Mas Hari kalau saya. Kedua, ketika misalnya ya suatu saat nih platformnya diatur. Kalau di kita, iklan komersial itu kan 20% di TV itu. Oke. 20% loh. Dari
tayangan 124 Dari body jam, ya, dari body ya. 20% itu kalau iklan komersial. 10% kita minta dari 20% itu iklan layanan masyarakat supaya ada himbauan kepada publik dan sebagainya. Itulah pedulinya supaya saling yuk ada CSR juga dong. Nah, kalau misalnya platform ini masuk di Indonesia, nggak ada regulasinya, dibikin 100%, terus kita dibayarnya nanti ke depan suka-suka, bisa jadi berapa dolar, ini ya sukanya dia lah. Karena nggak ada aturan. Memang betul, itu udah terjadi sih di YouTube. Udah terjadi ya? Kita kan nggak tahu hitungan mereka tentang AdSense tuh. Tiba-tiba kita dapatnya segini aja. Dah. Nah, ke depan Mas Ari ini ditaruh di sini. Akan ke situ ya, akan ke situ juga. Salah satu lembaga negara hadir kan harus begitu. Tata kelola sosial dan tata kelola ekonomi, Mas Ari. Harus kita atur kita itu tuh nggak supaya pernah tahu loh sebagai konten kreator rumus hitungannya gimana sampai akhirnya kita dapat segitu, kita nggak tahu. Mas Ari tampil di Indonesia dulu, saya cek nih berapa pajak itu ada kan? Ada Tanda semua kalau saya, tangan. iya. Kalau artis nggak bisa lari udah. Nggak bisa lari. Nggak bisa lari kalau kita. Bener. Ini gunanya memproteksi itu, bahwa ada masalah hukum kita lindungin. Tapi kalau kayak gini gimana kita mau lindungi, Mas Ari? Bukan entitas kita. Iya. Itu poinnya sih, Mas Ari. Jadi bukan arti apa gaya-gayaan nanti lembaga negara suatu saat akan mengawasi media baru. Kita harapannya sederhana, ada sosial bermanfaat, ada efek Ada ekonomi. regulasi ya. Ada regulasi. Melindungi insan-insan produksi di Indonesia juga, insan-insan seniman di Indonesia. Betul. Nah, nih sore ini agak tercerahkan ya. 15 menit yang Bagat tercerahkan. gorengan langsung tercerahkan. Langsung tercerahkan. Iya. Benar. Itu Jadi ya, sorry. KPI janji nih ya hadir untuk New Media nanti justru untuk perlindungan. Iya. Itu, Mas. Melindungi para konten kreator Indonesia. Yes, makanya saya jadi konten kreator, Mas Ari. Bukti. Jangan kebiri kita ya. Konten prank-prank masih boleh. Boleh. Asal Kan? bermartabat. Bermanfaat Bukan dan kayak bermartabat. si kasus siapa? Paleka ya. Iya. Itu sudah tidak. Itu janganlah. Ya, itu tidak manusiawi. Manusiawi. Satu itu. Kedua, Mas Ari, kita tahulah ibaratnya ini layak kan untuk saudara kita yang kita tonton konten ini untuk saudara keluarga dan sebagainya. Kalau layak ya silakan. Oke. Tapi kalau enggak ya janganlah. Terus jangan balas dendam ketika nggak boleh di TV. Gue berdendam di sini, Oke, jangan berarti begitu juga lah, Mas. Laporan dari masyarakat masih sangat dibutuhkan ya. Sangat perlu banget. Sangat perlu Pengawasan banget. tentang konten ini, konten Betul, itu, terus betul. kemudian channel ini, channel itu masih Betul. sangat penting Betul, ya. Mas Ari. Thank you. Ais. Ya, ini clear nih. Clear ya. Jangan kirim saya surat lagi ya. Terima kasih. Surat Kita kontrak langsung- mau dikirim surat kontrak supaya diperpanjang terus jadi. Kita pindah ke channelnya Iya. Udah. Thank you, Mas Ari ya. Ya. Thank you gorengannya juga. Ari Lasso TV. Ambil baiknya, buang buruknya. Ambil baiknya, buang buruknya. Ini tagline keren banget nih. Iya.